Saudara, peristiwa mengerikan dialami seorang ibu rumah tangga di kota Bandung, Jawa Barat. Perempuan berusia 43 tahun itu diculik di depan rumahnya sendiri. Salah satu pelaku bahkan membawa sepucuk senjata api. 8 jam hilang, korban akhirnya kembali dalam kondisi trauma. Penculikan korban terekam oleh kamera pemantau atau CCTV. Saat itu, korban baru saja tiba di depan rumahnya yang ada di Jalan Sukanagara Asri, Antapani Kidul, Kota Bandung pada Minggu siang. Tiba-tiba ada mobil mendekat dan seorang pria mendatangi korban lalu menodongkan senjata api. Korban pun langsung digiring masuk ke dalam mobil. Pada saat kejadian, suami beserta anak korban sedang berada di rumah tetapi tidak mengetahui kejadian tersebut. Pihak keluarga korban tidak tinggal diam. Keluarga korban langsung melaporkan penculikan perempuan berinisial S itu ke polisi. Putri korban juga mengunggah CCTV penculikan ibunya di media sosial. Ia meminta bantuan warganet untuk memberikan informasi terkait orang-orang yang mampu melacak keberadaan ibunya. Pihak keluarga menjelaskan sebelum penculikan ini terjadi, korban baru saja mengikuti arisan dan sempat mengantarkan tetangganya pulang memakai kendaraan. Arisan. Oh, dari arisan. Arisan ibu-ibu di sini. Jadi katanya tadi tuh sebelum pulang ke rumah nganter dulu ibu ini, ibu tetangga-tetangga. Terakhir baru dia pulang. Datanglah mobil ngikutin. Oh, berarti emang udah Ikut nggak tahu. Jadi dia bawa kendaraan sendiri ya, Bu ya? Ya itu tuh mobil merah. Arisannya pakai mobil merah. Penculikan terjadi sekitar pukul 12:20 waktu Indonesia Barat hari Minggu lalu. Selama diculik, korban dibawa berkeliling menaiki mobil di Bandung. Selama penculikan, mulut korban tidak dilakban. Tanda kekerasan juga tidak ditemukan di tubuh korban. Barang-barang korban tidak diambil pelaku kecuali kartu SIM ponsel korban. Dan penculikan ini harus dialami korban selama 8 jam. Sekitar pukul 8:40 di malam hari, di hari yang sama, keluarga mendengar kabar bahwa S telah dilepaskan oleh para penculik. Korban ditemukan di sekitar Taman Abdi Negara di Jalan Pasir Impun yang berjarak 7 km dari rumah korban. Korban S ini ditemukan oleh seorang pengemudi ojek pangkalan dalam kondisi menangis dan ketakutan. Setelah ditemukan di Pasir Impun, korban lalu diantarkan oleh pengemudi ojek. Polisi pun meminta keterangan pengemudi ojek. Dan meski telah kembali ke pelukan keluarga, korban masih diselimuti oleh trauma. Di depan PD. Oh, Pak. Di dalam mobil atau Di luar. lagi? Gelap ya di PD tuh Pak ya? Punten ya. Makasih Pak ya. Polisi pun mendalami keterangan pengemudi ojek. Menurut polisi, pengemudi ojek itu dihentikan oleh seorang pria yang diduga merupakan pelaku untuk mengantarkan korban yang saat itu berada di dalam mobil yang tengah parkir. Selain itu, korban mengenali suara dari salah satu pelaku. Korban kenal nggak semua pelaku? Enggak, mereka pakai masker, pakai topi. Ada berapa pelaku sih dan kalau dari keterangan? Dari keterangan si korban ini perkiraan dia ya, perkiraan dia ini 1 sampai 6 orang berada di dalam satu mobil. Namun dari suara ada beberapa orang ataupun mungkin 1 orang yang kemungkinan identik yang dikenal dengan si korban. Tapi korban belum memastikan siapa orangnya, tapi suara mengenal. Sehingga ini yang bisa kita kantongin identitas, mudah-mudahan kita masih dalam tahap pencarian. Polisi akhirnya meringkus 4 pelaku berinisial DAS, AS, TTG, dan HAR. Keempat tersangka ditangkap di rumah kontrakan di kawasan Arca Manik, Kota Bandung. 1 dari 4 pelaku yakni DAS merupakan otak di balik kasus ini. DAS kala itu mengiming-imingi 3 pelaku lainnya dengan uang untuk ikut dalam penculikan itu. Namun mereka akhirnya hanya diberikan uang senilai Rp100.000 per orang. Dalam menjalankan aksinya, dalam pelaku yang merupakan DAS mengajak A
dengan alasan untuk menagih utang ke rumah korban yang ada di wilayah Antapani. A lalu menyewa mobil dan menyeret korban untuk masuk ke dalamnya. Sementara tersangka T berada di dalam mobil mendampingi H yang membawa kendaraan. Polisi menyampaikan bahwa motif penculikan ini adalah motif asmara. Pelaku utama yakni DAS sakit hati oleh korban lantaran pelaku dan korban pernah memiliki hubungan yang dekat pada tahun 2014 ketika korban tengah proses cerai dengan suaminya. Namun setelah berjalan hubungan keduanya, korban meminta putus kepada pelaku sehingga pelaku merasakan sakit hati. Untuk motif di balik kejadian ini adalah di mana antara korban dan pelaku ini pernah terjalin ada hubungan dekat. Prosesnya dimulai dari 2014. Ya. 2014 ketika si korban ini proses perceraian dengan si suami. Kenal dengan atas inisial D sebagai pelaku, kemudian berjalanlah hubungan ini. Pada perjalanannya, si korban minta putus atau tidak melanjutkan hubungan sehingga si pelaku dengan inisial D ini sakit hati. Itu rekan-rekan untuk motif sakit hati dan cemburu. Itu rekan-rekan. Polisi menyita barang bukti yakni alat yang digunakan tersangka saat menculik korban. Di antaranya 1 unit kendaraan, 1 pucuk senjata api, dan 9 butir peluru. Polisi masih mendalami asal-usul senjata yang dimiliki DAS itu, di mana terakhir kalinya polisi masih belum menemukan kepemilikan izin dari yang bersangkutan. Polisi masih mendalami terkait asal-usul senjata, apakah ini dipinjam, dibeli, atau didapatkan dari mana. Pelaku penculikan telah terungkap, namun peristiwa ini meninggalkan trauma pada korban. Kejadian ini dapat menimpa siapa saja, saudara, apalagi peristiwa ini dilakukan oleh orang yang dikenal. Maka penting bagi kita untuk selalu berhati-hati dan waspada.